Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kajian sirah kali ini kita akan melanjutkan dari hadis yang lalu, yaitu mengenai Islam, iman, dan ihsan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Islam. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman dan ihsan. Hadisnya yaitu sebagai berikut. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, kemudian ia bertanya lagi, yaitu sang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Nabi pun menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, meskipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang iman. Imannya itu meyakini dengan benar-benar sepenuh hati dan mengucapkan dengan lisan dan memberikan dengan tubuh, anggota tubuh. Di sini yang pertama yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala kehidupan ini, yang telah menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini, dan yang telah memberikan rezeki pada semua makhluk-makhluknya, baik makhluk yang terkecil sampai makhluk yang terbesar, makhluk yang terdahulu sampai makhluk yang sekarang. Yang kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT, malaikat-malaikat yang jumlahnya begitu banyak, jumlahnya yang tidak terhingga, yang itu semua wajib kita yakini. Tidak boleh sedikit pun kita mengingkari adanya atau keberadaannya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu kita beriman kepada kitab-kitabnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba, kepada para nabi dan rasul. Terutama kitab 4 itu yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Terutama Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk senantiasa mengimaninya, untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk hidup kita. Jangan sampai kita lalai dari Al-Quran, karena Al-Quran lah yang kelak di akhirat akan menyelamatkan kita atau akan menjadi sahabat kita, yang akan menemani kita
di saat kita dalam situasi di akhirat nanti. Yang selanjutnya yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, baik nabi maupun rasul. Yang nabi jumlahnya begitu banyak, tidak kurang lebih jumlahnya 124.000. Adapun rasul yaitu jumlahnya 312. Yang semuanya itu wajib kita mengimani. Tidak boleh kita mengingkari dengan adanya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin. Itu nabi penutup dari para nabi. Bagaimana dengan cara kita supaya kita bisa semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah atau melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sunnah yang terkecil sampai sunnah yang terbesar. Selanjutnya yaitu beriman kepada hari akhir. Maka wajib bagi kita beriman dengan adanya hari akhir yang sekarang sudah banyak yang sudah kita temui, baik tanda-tanda yang kecil maupun tanda-tanda yang besar yang kelak akan terjadi. Tanda-tanda kecil hari kiamat salah satunya itu hari semakin cepat. Dan sekarang kita sudah merasakan bagaimana hari-hari tidak terasa. Baru kemarin hari Senin tidak terasa, kemudian kita tiba lagi di hari Senin lagi. Ada tanda besar yaitu nanti dimulai dari munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu beriman kepada qada dan qadar, yaitu beriman kepada nasib atau beriman kepada segala ketentuan atau takdir yang ditetapkan oleh Allah SWT, baik takdir itu yang baik maupun takdir yang buruk. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, rukun iman di sini yaitu semua ini terangkum menjadi rukun iman. Yaitu ada 6 rukun iman yang wajib kita ketahui dan kita yakini ya. Karena rukun iman ini merupakan sesuatu yang harus kita yakini dalam hati kita. Benar-benar kita yakini dalam hati kita. Selanjutnya yaitu tentang ihsan. Ihsan apa itu ihsan? Ihsan yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita tidak melihatnya atau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah SWT akan senantiasa melihat kita. Dan ihsan ini yaitu puncaknya ya, tingkatan tertinggi dari di antara Islam dan iman. Ihsan ini yang tertinggi. Karena ketika sudah memiliki ihsan, maka kita tidak akan mudah untuk senantiasa melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT maupun Rasulnya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.